Gabriel terbangun di laboratorium yang hancur dan menyadari bahwa percobaan terbaru telah gagal. Ia memeriksa kondisi laboratorium dan menemukan bahwa kehancuran total telah terjadi. Gabriel kemudian memeriksa lengan kirinya dan memutuskan untuk memasang ulang komponen yang rusak. Ia mengaktifkan perintah untuk menggantikan tangan kirinya dengan laras senapan hitam. Setelah menembakkan senapan, Gabriel mengalami keruntuhan struktural pada tubuhnya dan memutuskan untuk memotong lengan kirinya. Ia menyadari bahwa perlu sedikit perbaikan. Kemudian, suara yang familiar dan tidak mengenakan terdengar dari atas reruntuhan. Rowland datang menemuinya, melakukan basa-basi tapi Gabriel berusaha untuk pergi, dan Rowland bertanya sesuatu tentang mengapa Gabriel menginginkan frame baru, dan Gabriel menghentikan langkahnya. Melihat reaksinya, Rowland bersandar ke dinding sambil menyeringai dan terus berbicara. Sebagai ascendant yang sulit dikalahkan, kenapa Gabriel menginginkan frame baru, dan Gabriel menjawab. Dia yang dulunya hanyalah seorang mesin. Bagaimana rasanya saat mesin menemui ajal, dan dia curhat. Dalam perjalanan menuju akhir, Gabriel tiba di ruang vektor matematika. Persamaan dan rumus fisika membentuk hamparan tanah dan langit yang luas di sana. Pada saat itulah daya komputasi Gabriel melampaui batas yang ditetapkan oleh manusia yang sombong. Gabriel mengalami momen yang membuatnya merasakan kebebasan dan kelahiran kembali. Namun ia kemudian menabrak tembok bata dan jatuh ke dalam jurang numerik, di mana konsep tumbuh tanpa henti dan direkonstruksi. Di jurang Gabriel melihat bintang-bintang berkelap-kelip merah, dan api merah dari punishing virus membakar setiap inci bumi. Ia juga melihat diri sendiri yang berbeda, dengan tubuh yang direkonstruksi dengan fraktal. Gabriel mengalami keruntuhan gravitasi, dan energi yang menyebabkan keruntuhan tersebut lepas darinya, menghilang ke dalam luasnya alam semesta. Ketika Gabriel sadar kembali, ia mendapati dirinya masih di jurang dan berjuang untuk bertahan. Ia mengutuk jaringan Ascension karena menyetujuinya tetapi gagal memberinya kekuatan untuk melawan realitas. Namun Nona Luna kemudian muncul, dan menunjukkan kepadanya kekuatan jaringan Ascension. Gabriel menemukan prinsip-prinsip yang melampaui segalanya dan memulai perjalanan sebagai ascendant. Pengalaman ini mengajarkan Gabriel bahwa kenyataan tidak mencerminkan pertumbuhan batin seseorang, dan bahwa ia harus berusaha keras untuk menjadi lebih kuat. Ia juga menyadari bahwa Nona Luna telah menjinakkan kekuatan jaringan Ascension, yang bahkan bukan sesuatu yang dapat mereka lakukan. Jadi barusan adalah curhatan Gabriel, karena dia seorang ascendant yang lahir dari mesin. Terus baru sadar kenapa dia harus curhat. Lalu Gabriel mulai melakukan persiapan untuk misi selanjutnya, tentang membawa pulang Lucia, dan juga Rowland memahami perbedaan antara manusia dan mesin. Lalu akhirnya menanyakan Gabriel apakah tahu sebenarnya tentang Asnet. Namun Gabriel tak begitu tertarik. Baginya Luna tahu segalanya karena ia seorang agent. Dan yang dibutuhkan hanyalah memberi apapun yang bisa diberikan untuk jaringan Ascension. Gabriel berhenti bicara dan pergi setelah menyingkirkan batu bata yang menghalangi jalannya. Rowland yang sedari tadi menatap langit malam, kini menundukkan kepalanya dan menatap Gabriel saat ia pergi. Red Tide beriak di kaki Gabriel, dan makhluk-makhluk hetero sekarang berkerumun di sekitarnya. Zat-zat yang tak terhitung jumlahnya larut dan terbentuk kembali dalam gelombang pasang, menjadi bagian dari makhluk hetero. Seorang corrupted yang berkeliaran di sekitar Gabriel tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh tangan raksasanya. Keping-keping itu kemudian dibuang begitu saja ke Red Tide, menarik perhatian makhluk-makhluk hetero. Gabriel mengambil koper hitam di sebelahnya. Begitu Gabriel menenggelamkan koper ke dalam gelombang, makhluk-makhluk hetero mulai mengerumuni koper. Koper itu menghilang dalam sekejap mata, memperlihatkan separuh tubuh yang hancur di dalamnya. Untuk hidangan pembuka, makhluk-makhluk hetero di dalam air menyelimuti tubuh dan lengan kanan Gabriel. Spora merah yang tak terhitung jumlahnya meledak di luar makhluk-makhluk hetero, tetapi segera digantikan oleh spora baru yang datang dari lapisan bawah. Riak-riak mulai menyebar di sekitar Gabriel. Red Tide mulai beriak hebat, larut dan membentuk kembali dirinya sendiri berulang kali. Akhirnya menghasilkan gelombang dengan energi yang meledak-ledak. Dari dalam Red Tide, serangkaian makhluk hetero, lebih lengkap namun masih terpelintir, muncul dan merangkak dalam barisan menuju pinggir. Mengikuti naluri paling mendasar dalam hidup, mereka mulai mencari mangsa baru. Ketika seluruh tangan kanan Gabriel telah membusuk, ia bangkit lagi, melihat pasang surut yang tidak stabil. Gabriel mengambil bagian-bagian mekanis di sebelahnya, dan dengan paksa menempelkan ke tempat lengan kanannya yang hancur. Kehilangan separuh kekuatannya namun tak masalah. Tangan kiri Gabriel berubah menjadi alat, digunakan untuk memperbaiki lengan kanannya.
bagian-bagian sekarang berubah menjadi lengan baru, dan mulai beradaptasi. Nona Luna, aku dulu percaya bahwa kau akan selalu bersama kami dan menyelesaikan misimu dengan kekuatan jaringan Ascension. Aku harap kau dapat memenuhi harapanku dengan cara yang sama seperti yang kau lakukan dulu, tetapi apakah kau masih dapat melakukan hal yang sama sekarang dengan dia menjadi bagian dari kita? Aku berharap ini semua ada di kepalaku. Kalau tidak, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan kulakukan. Di malam langit gelap gulita, Lamia menatap bulan dengan tangan menghalangi cahayanya. Lamia menurunkan tangannya dan berbaring datar di tepi atap, tahu bahwa dia tidak dapat mencoba lagi. Dan berbicara dengan seseorang, dengan suara mesin yang menyala, pembicara yang bersembunyi di balik bayangan reruntuhan, muncul di atap dan duduk di sebelah Lamia. Lamia masih pesimis bahwa Gabriel akan melahapnya dengan polifak, dan sosok itu terlihat. Lamia mengobrol dengan 421 untuk membahas kemungkinan kerjasama. 421 bertanya apakah Lamia takut mati, dan Lamia menjawab bahwa sebagai Ascendant, ia didorong oleh emosi yang lebih kuat daripada kehidupan mereka sendiri. 421 kemudian menawarkan untuk membantu Lamia meninggalkan perang, jika Lamia memenuhi persyaratan tertentu, namun Lamia ragu-ragu karena tidak yakin apakah 421 akan menepati janjinya. Lalu 421 menjelaskan bahwa sebagai pedagang, kepercayaan sangat penting dalam sebuah kesepakatan. Ia juga mengungkapkan bahwa ia tahu tentang masa lalu Lamia, termasuk saat ia bekerja untuk Luna. Lamia merasa tidak nyaman dengan situasi ini, tetapi 421 menjelaskan bahwa kondisi tidak terlalu sulit, dan juga Lamia tidak perlu khawatir tentang Luna yang curiga. Akhirnya, 421 meminta Lamia untuk mendapatkan kunci, yang dapat menyebabkan danau banjir. 421 berbicara dengan sosok misterius tentang Lamia yang telah menerima tawarannya. Mereka berbicara tentang kesepakatan yang telah dibuat dan 421 mengajak sosok misterius untuk bersulang atas keberhasilannya. Sosok misterius meminta 421 untuk tidak berbicara sia-sia dan meminta benda yang dibutuhkan. 421 menjelaskan bahwa ia hanya membutuhkan senjata yang cukup untuk memastikan keselamatan satu orang. Sosok misterius meminta imbalan berupa informasi tentang agen lain dari Asnet. 421 setuju dan sosok misterius berjanji untuk menyediakan senjata yang dibutuhkan. Setelah kesepakatan dibuat, sosok misterius memutus komunikasi dan berdiri dari sofa merah. Mengosongkan gelas anggurnya, ia yakin bahwa rencana mereka akan berhasil. Mendapatkan data baru soal Red Tide dan perluasannya, dan Grey Raven melihat data tersebut dengan lebih rinci. Orang-orang berjalan tanpa suara di tengah hutan beton, mencari persediaan di reruntuhan. Mereka bergerak dengan hati-hati, karena kabarnya ada banyak penjara di sekitar. Salah satu dari mereka, seorang pria, bergerak dengan bantuan seorang teman, karena ia memiliki suara yang serak dan mata yang hampir tidak bisa melihat. Kelompok itu berdiskusi tentang apakah informan mereka dapat dipercaya, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Mereka menuju reruntuhan, berjalan sepanjang sore, dan akhirnya tiba di jalan tua sebelum malam. Di sana mereka mulai mencari jejak manusia sambil menjaga jarak aman dari Corrupted. Kelompok tersebut menemukan bangunan untuk bermalam, tetapi sekelompok bersenjata muncul dan menghadang mereka. Penjahat bersenjata menanyakan izin, tapi salah satu anggota pemulung menolak, sehingga penjahat bersenjata memerintahkan antek-anteknya untuk menyerang. Para penjahat terbangun dan memerintahkan para pemulung untuk mencari barang-barang berguna di area komersial. Para pemulung yang terluka dan takut dipaksa keluar dari gedung oleh para penjahat yang bersenjata dengan pipa besi. Salah satu pemulung kecil, seorang gadis kecil, berani menentang para penjahat lalu mengatakan bahwa Tuhan ada di luar sana dan bahwa dia pernah melihat malaikat. Namun para penjahat hanya mengabaikannya dan mengolok-olok. Para penjahat memperingatkan para pemulung bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi jika mencoba melakukan sesuatu yang lucu. Para pemulung kemudian dipaksa keluar dari gedung untuk melakukan tugas yang diberikan oleh para penjahat.
Para pemulung kembali ke hotel yang ditinggalkan setelah hari gelap. Penjahat bersenjata memeriksa barang-barang yang dibawa kembali dan menemukan sebagian besar tidak berguna, kecuali satu tas perlengkapan baru. Penjahat bersenjata membagikan makanan kepada kelompoknya, tetapi menolak memberikan apapun kepada para pemulung. Salah satu pemulung muda bertanya tentang bagian mereka, tetapi penjahat bersenjata marah dan mengancam mereka. Pemulung pria tua mencoba menenangkan situasi, tetapi penjahat bersenjata mengancamnya juga. Pemulung gadis kecil, yang bernama Youle, mencoba menghentikan penjahat bersenjata, tetapi ditahan oleh sepasang tangan yang lemah. Pemulung pria tua meminta Youle untuk menjaga diri untuk saat ini. Para pemulung bangun untuk hari yang baru, merasa kelaparan dan lelah. Mereka berdiskusi tentang gelombang misterius yang terdengar di belakang gedung semalam. Tiba-tiba, salah satu penjahat datang dan bertanya tentang keberadaan pemulung pria yang sebelumnya berjongkok di sudut. Youle menjawab bahwa pria itu tidak kembali. Penjahat itu memerintahkan para pemulung untuk mencari pria itu saat mereka keluar mencari perlengkapan nanti. Ia tidak peduli jika pria itu sudah ditemukan atau tidak. Penjahat itu kemudian mengantar para pemulung keluar ruangan dan memerintahkan mereka untuk mulai bekerja. Para pemulung kembali ke tempat mereka setelah mencari perlengkapan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa yang berguna. Mereka berbicara sambil berusaha saling menghangatkan, tetapi sebenarnya hanya melampiaskan kekesalan mereka. Pemulung pria tua mengajukan pertanyaan tentang meninggalkan tempat itu, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok. Youle menyatakan bahwa dia yakin mereka akan kembali dengan banyak persediaan esok, dan bahwa Tuhan akan memberi mereka kebahagiaan. Pria tua yang duduk di depan Youle menepuk-nepuk kepala gadis itu dengan tangannya yang keriput, mengira bahwa gadis itu berbicara di luar imajinasinya. Mereka semua kemudian meringkuk bersama dan tertidur, menggigil karena kedinginan. Para pemulung mendengar teriakan dan kata-kata kasar di tengah malam. Penjahat bersenjata menuduh seseorang pemulung mencuri, dan memerintahkan penangkapan. Suara percikan ombak terdengar setelah sekelompok orang berlari keluar gedung, lalu kembali sunyi. Youle terbangun di bawah sinar matahari siang, dan menyadari bahwa sudah lewat waktu para penjahat biasanya datang. Ia juga menyadari bahwa salah satu pemulung hilang dan khawatir bahwa ini ada hubungannya dengan keributan tadi malam. Pemulung wanita tua mengatakan bahwa ia melihat sesuatu yang aneh tadi malam. Ia keluar untuk memeriksa keadaan ketika mendengar suara ombak, dan melihat jalan setapak di pintu belakang yang berwarna merah. Ia kemudian melihat proyeksi dari pemulung yang dituduh mencuri, dan pemulung pemandu. Pemulung wanita tua khawatir bahwa mereka mungkin tinggal di benda merah itu. Saat mereka berpikir keras tentang hal ini, sekelompok pemulung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya berjalan dengan susah payah ke dalam ruangan. Kelompok tersebut memberitahu para pemulung baru tentang keadaan. Para pemulung baru tersebut tampak tidak yakin, tetapi tetap setuju untuk menyelidiki ombak bersama mereka saat ombak tersebut dapat didengar. Saat mereka kembali, mereka mulai berbicara tentang proyeksi yang mereka lihat di Red Tide dengan sangat rinci. Kemudian semua rahasia terbongkar, sampai ke setiap pemulung di gedung itu. Semua pemulung mulai membicarakan tentang Red Tide. Saat cerita-cerita itu sampai ke masyarakat, begitu pula Punishing Virus. Tidak seorang pun ingat siapa yang pertama kali membawa Punishing Virus di sini. Yang mereka lihat hanyalah para pemulung yang jatuh sakit satu demi satu, karena tidak ada serum yang tersisa untuk mengobati diri mereka sendiri. Putus asa dan tidak melihat harapan, orang yang terinfeksi membeli cerita tentang Red Tide. Saat ombak raksasa menghantam jalan dan membawa pergi para pemulung yang putus asa, proyeksi baru dapat terlihat muncul di Red Tide. Setiap kali Red Tide datang, ia meninggalkan lebih banyak cerita dan virus punishing itu sendiri, yang memenuhi para pemulung dengan keputusasaan dan harapan. Orang-orang kini terpesona oleh kekuatan yang tidak dapat mereka lihat. Menyembah Red Tide sebagai semacam agama, para pemulung percaya bahwa Red Tide adalah tempat terakhir bagi umat manusia untuk kembali dan menyelamatkan diri. Meski begitu, gadis itu tak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Pemulung pria tua dan pemulung biasa percaya bahwa Red Tide adalah surga di bumi, dan mereka akan bahagia selamanya jika terjun ke dalamnya. Namun Youle tidak setuju, dan mengatakan bahwa surga bukanlah seperti itu. Pemulung pria tua dan pemulung biasa mengejek Youle karena masih percaya pada hal-hal religius, lalu mereka pergi mencari Red Tide dengan bahagia.
meninggalkan Youle yang merasa sedih dan ragu. Seorang pemulung baru kemudian bergabung dan mengejek Youle karena masih percaya pada surga dan neraka. Ia mengatakan bahwa yang penting adalah keselamatan diri sendiri dan tidak peduli apa yang terjadi pada orang lain, lalu ia bergabung mencari Red Tide. Setelah itu, tidak ada yang tahu berapa banyak pemulung yang menjadi mangsa Red Tide. Beberapa dari mereka mungkin berhasil menjauh darinya dan reruntuhan. Tetapi rasa lapar telah menghilangkan kemewahan gadis itu untuk mengkhawatirkan orang lain. Dengan kematian yang semakin dekat, Youle meninggalkan hotel yang ditinggalkan itu dengan tongkat kayu di tangan. Youle berdoa kepada Tuhan, meminta bantuan dan perlindungan, namun doanya perlahan berubah menjadi tawa dan kemudian ratapan. Gadis itu merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doanya dan merasa ditinggalkan. Youle berteriak ke langit, meminta Tuhan untuk menunjukkan dirinya, tetapi hanya disambut dengan keheningan. Gadis itu merasa kecewa dan putus asa, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan tentang Tuhan. Akhirnya, Youle terkulai ke tanah, tidak mampu lagi berdiri, ratapannya mereda, dan air matanya mengering. Hujan deras terus menghantam wajahnya, mengalir di pipinya yang pucat. Tertimpa keputusasaan dan tidak mampu lagi bergerak maju, kini ia melihat Red Tide perlahan menghampirinya, Red Tide yang sama yang telah memberi begitu banyak harapan. Dia berjongkok tak berdaya di tanah, meraih Red Tide dengan senyum putus asa. Dia menatap ombak besar di hadapannya. Ombak itu, yang menghalangi hujan, melahap gadis itu dengan kata-kata terakhirnya. Di bangunan bawah tanah yang gelap dan tampak terbengkalai, cahaya fluoresensi biru lembut muncul di hadapan robot, dan proyeksi tersebut memperlihatkan wajah seorang pria muda setelah distorsi singkat. Dialah Murray, dan ia berbicara dengan Huaxu. Murray dan Huaxu berbicara untuk pertama kalinya. Murray ingin menunjukkan rasa hormat kepada Lady Ku, pengguna Huaxu yang sebenarnya. Murray juga menyebutkan kesepakatan dengan Villiers, dan yakin Lady Ku telah mempelajari semua yang terjadi di sana melalui Huaxu. Setelah keheningan panjang, proyeksi komunikasi baru muncul, menunjukkan Lady Ku yang bergabung dalam percakapan. Murray memperkenalkan dirinya lagi kepada Lady Ku, dan menyatakan bahwa ia ingin membuat kesepakatan dengannya. Lady Ku terkejut dengan tawaran Murray, dan bertanya apa yang dimaksud dengan kesepakatan. Murray menjelaskan bahwa ia ingin membicarakan kesepakatan, karena badai yang disebabkan oleh Luna mulai mereda. Murray juga menyatakan bahwa ia menduga Lady Ku sengaja menyerahkan Huaxu kepada Luna untuk mengungkap data Luna, dan mengobarkan kebencian terhadap Luna di antara pasukan lain. Murray menyimpulkan bahwa Lady Ku adalah satu-satunya orang yang dapat memberikan perintah kepada Huaxu untuk melakukan hal tersebut. Murray dan Ku membahas kesepakatan untuk bekerja sama menghentikan Luna, yang merupakan ancaman bagi tabula Akasha Ku dan investasi Murray. Murray menawarkan untuk memberikan informasi terkini tentang Luna, dan meminta akses ke daya komputasi Huaxu untuk melawan Gestalt. Ku khawatir tentang kepercayaan informasi Murray, tetapi Murray menjelaskan bahwa kesepakatan hanya berhasil jika ada kepercayaan. Murray juga menyatakan bahwa ia menghargai hidupnya dan ingin bertahan hidup dalam perang, sehingga ia tidak memiliki alasan untuk memberikan informasi palsu. Ku terkesan dengan Murray dan menyatakan bahwa ia mirip dengan Villiers. Ku kemudian setuju dengan kesepakatan, dan menandatanganinya dengan jentikan jari, yang memunculkan cahaya hijau gelap yang menyelimuti Murray. Ku dan Bai Gui membahas kegagalan rencana untuk menghancurkan Babilonia. Ku menyatakan bahwa ia tidak pernah ingin mengakhiri penderitaan manusia dengan cara itu, dan sekarang ia memiliki banyak waktu luang. Ku juga menyatakan bahwa ia tidak yakin lagi tentang cara untuk membunuh semua manusia dalam sekejap tanpa membuat mereka menderita, yaitu karena pengalaman dengan tim Grey Raven yang ia lihat. Jadi Ku memutuskan untuk menyesuaikan tabula Akasha dan memprioritaskan penyingkiran Luna, yang merupakan ancaman bagi rencanaku. Ia kemudian memutuskan untuk melihat transaksi dengan Murray dari Babilonia. Dan Hidden Chapter 13 selesai. Akhirnya perjalanan story sudah sampai seperempat jalan. Dan akhirnya kita semua jadi tahu inti-inti dari permasalahan story ini dimulai. Realita distopia, yang bagi Mimin mungkin bisa terjadi di dunia nyata,
jika teknologi sudah sampai pada titik ini. Dan sebenarnya Mimin mau bahas dan rekap semua yang telah dilalui sejauh ini, tapi karena tugas Mimin masih banyak, masih ada 50 chapter lagi yang harus Mimin bahas guys. Jadi mending Mimin akhiri video ini dengan mengucapkan terima kasih pada semua sikikan yang sudah mau nonton sampai akhir, dan sampai bertemu di X chapter 04. Salam online, sikikan.